Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Hari ini kita masih membahas tema 5, keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Hari ini kita akan membahas subtema 1.2 masih tentang keteladanan Rasulullah SAW, yakni kasih sayang Rasulullah SAW. Baik, silakan ikuti terus pembelajaran hari ini hingga tuntas. Tetap semangat dan ceria. Anak-anak, apakah masih ingat nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang sudah kita nyanyikan bersama pada minggu lalu? Baik, kalau sudah hafal, alhamdulillah. Dan bagi yang belum hafal, yuk kita nyanyi kembali lagu 25 Rasul yang pernah dinyanyikan oleh kelompok Nasyid Raihan dari Malaysia. Yuk kita nyanyi bersama. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'alar rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa, Muhammad al-Mustafa. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang salah satu keteladanan Rasulullah SAW, yakni kejujuran Rasulullah SAW. Dan hari ini kita akan membahas tentang kasih sayang Rasulullah SAW. Yang pertama, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak dan keluarganya. Anak-anak, selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya, yakni Fatimahuz Zahra, yang masih balita, sambil beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Tidak hanya terhadap Fatimah yang masih bayi saat itu. Nah, begitu pula setelah Fatimah dewasa dan beliau dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi anak dari Siti Fatimah tersebut, yakni cucu Rasulullah SAW yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra, lalu beliau bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Anak-anak, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya terhadap anak-anaknya dan juga terhadap cucunya, tetapi beliau juga menampakkan dan mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang terhadap orang tua. Selain hadis di atas tadi yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap cucunya, yakni Hasan dan Husain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pula kepada kita untuk selalu hormat dan taat kepada orang tua, seperti yang dikisahkan dalam hadis berikut yang artinya, aku, kata Ibnu Mas'ud, sahabat beliau, pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, dari hadis yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut kepada kita sebagai umatnya, maka hendaklah kita senantiasa berbakti, yakni dengan hormat dan taat kepada kedua orang tua kita, agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditampakkan oleh beliau hanya terhadap anak-anaknya, cucunya, dan juga orang tuanya. Akan tetapi, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ditampakkan oleh beliau terhadap masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Meskipun beliau disakiti oleh orang tersebut, namun beliau tidak pernah membalas keburukan yang ditampakkan atau yang diberikan oleh orang terhadap beliau, tapi beliau membalasnya dengan kasih sayang. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu kisah. Pada suatu hari, ada seorang pengemis tua dan tunanetra atau tidak bisa melihat. Nah, pengemis tua itu adalah pengemis yang beragama Yahudi. Pengemis tersebut sangat benci terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makan kepada pengemis tunanetra tersebut. Beliau menyuapi makanan terhadap pengemis tua tersebut. Tapi pengemis tua tersebut terus saja mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang pendusta dan segala macam keburukan diucapkan oleh pengemis tua tersebut. Tapi Rasulullah SAW tetap diam saja, tidak mengucapkan apa-apa, dan beliau tetap saja menyuapi makanan ke mulut pengemis tua yang beragama Yahudi tersebut dan tidak bisa melihat. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi memberikan makanan kepada pengemis tua tersebut. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Nah, setelah beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, bertanya kepada putrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ini mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, amal apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Siti Aisyah menceritakan kepada ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ada pengemis tua di pasar sana, di mana pengemis tua dan juga tunanetra atau tidak bisa melihat itu selalu diberikan makan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pengemis tua tersebut tidak pernah berterima kasih dan bahkan selalu mengolok-olok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Saat itu Abu Bakar As-Siddiq sangat geram, sangat marah sebenarnya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun mendatangi pengemis tua yang tunanetra tersebut. Kemudian seperti biasa, beliau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, memberikan makan kepada pengemis tua tersebut. Dan seperti biasa pula, pengemis tua itu terus saja memberikan ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap yang sudah diberikan oleh orang yang menyuapi makanan tersebut. Nah, karena saking keselnya, Abu Bakar As-Siddiq memberikan suapan makanan kepada pengemis tua tersebut dengan cara kasar. Nah, kemudian pengemis itu berkata, "Kok aku tidak biasanya disuapi seperti ini? Siapa engkau?" Nah, kemudian diceritakanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang telah menyuapi engkau sebelumnya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dan hari ini beliau sudah tidak ada karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka saat itu pula pengemis tua itu nangis, sangat sedih sekali dan menyesali atas perkataan yang pernah diucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya pada saat itu pula pengemis tua yang tunanetra tersebut akhirnya menyatakan dirinya memeluk agama Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah suatu hal yang sangat terpuji, bahwa kita tidak boleh membalas keburukan orang dengan keburukan pula, tapi balaslah dengan kasih sayang. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang kisah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, tuliskan contoh sikap kasih sayang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hormat kepada orang tuanya. Nah, tuliskan arti hadis yang mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, tuliskan 2 contoh sikap kasih sayang kamu terhadap orang tua dan keluarga. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan hendaklah kita senantiasa meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan berperilaku jujur dan tanamkan sifat kasih sayang terhadap siapapun yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.